Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas FF. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan komputer. Nah, untuk anggotanya sendiri itu ada saya sendiri Muhammad Zaki Abdurrahman dengan RP 15/2020-078. Lalu ada rekan saya Dwi Hendra Ramadan dengan RP 15/2020-076. Nah, ini untuk isi presentasinya akan dijelaskan line diagram, terus perhitungan setting, terus yang kedua denah penempatan, yang ketiga hasil simulasi iNetwork, yang keempat adalah konfigurasi pengujian, itu tuh untuk di main router, subrouter, DHCP/AP, dan DNS. Nah, untuk line diagramnya akan dijelaskan oleh Hendra. Baik, jadi one line diagram ini dimulai dari ISP yaitu Megavision dengan IP 19.2 19.2.168.11 lalu ke modem ADSL, lalu ke router utamanya dengan 192.168.0.2/24, lalu ke main backbone. Di sini main backbone memiliki IP 192.168.77.0/29 dengan cabangan, yaitu ada web server, mail server, lalu ada DNS server, lalu subrouter sama PC sekretaris. Nah, lanjut ke subrouter. Di sini subrouter itu bercabang dua, yaitu ada subbackbone 1 sama subbackbone 2. Dengan subbackbone 1 dengan IP 192.168.76.0/28 dengan AP yaitu dengan IP 76.3. Lalu ada dua unit laptop dan dua unit handphone dengan IP 192.168.76.4 sampai 76.7/28. Lalu ke backbone yang kedua dengan IP 192.168.78.0/28. Lalu ke AP dengan 78.3/28. Lalu ada 5 unit laptop dan 2 unit handphone dengan IP 192.168.78.4 sampai 78.12/28. Lalu di sini juga di setiap backbone-nya ada DHCP server. Lalu ke perhitungan subnettingnya, yang pertama itu yang main backbone dibutuhkan 5 node host dengan alokasi rencana IP 77.x. Dari kebutuhan 5 node itu, jadi 5 host yang menghasilkan biner jadi 101, jadi sehingga diperlukan 3 bit. Maka subnet masknya itu diperlukan 255, 255, 255, 248, dan ini 111, satunya ada 8, lalu yang terakhir 111.000. Nah, diperoleh max bitnya 29. Lalu pemetaan IP 77.0 dapat ditulis sebagai 77.0/29. Nah, sehingga secara data lengkap menghasilkan subnet ID-nya 77.0/29, broadcast address-nya 77.7, dan host address range-nya itu dari 77.1 sampai 77.6. Lalu ke sub backbone yang pertama, yaitu dibutuhkan 7 node host plus 1 node host. Dengan rencana IP-nya itu 76.0, maka dibutuh biner yang dihasilkan itu ada 10000, sehingga yang diperlukan 4 bit. Maka subnet yang diperlukan yaitu 240, lalu diperoleh max bitnya itu 28, lalu untuk pemetaannya itu 76.0, sehingga dapat ditulis 192.168.76.0/28. Nah, sehingga secara lengkap itu subnet ID-nya itu 76.0/28, lalu broadcast ID-nya itu 76.15, lalu host address range-nya itu dari 76.1 sampai 76.14. Lalu selanjutnya yang sub backbone yang kedua. Nah, sub backbone yang kedua ini dibutuhkan 10 node, rencana alokasinya itu 78.x. Terus biner yang dihasilkan itu adalah 1010, sehingga yang dibutuhkan itu 4 bit. Maka subnet max-nya itu 240. Terus diperoleh max bits-nya itu 28. Sehingga pemetaannya jadi 78.0/28. Nah, sehingga secara data lengkap itu subnet ID-nya 192.168.78.0/28, terus broadcast address-nya itu 78.15, host address range-nya itu dari 78.1 sampai 78.14.
Lalu selanjutnya ke denah pemetaan seluruh perangkat atau dari AutoCAD-nya. Nah, di DWG ini atau AutoCAD ini terdapat boleh di zoom. Nah, terdapat mail server, web server, lalu ada router utama, lalu ada DSL. Nah, ada switch-nya juga. Nah, di sini ada yang merah ada DSL ke router utama, lalu nanti ada eh, kabel yang hijau ini, yang warna hijau. Nah, itu nyambung ke eh, PC utama atau sekretaris. Lalu dari switch yang ini yang biru ini biru, nah nanti itu masuk ke sana. Dan di sini juga ada mail server sama web server. Lalu lanjut ke ruangan auditorium. Nah, yang di auditorium ini sama auditor ini ada router sama switch sama AP-nya. Nah, yang tadi kabel biru itu nyambung ke sini subrouter yang area 2 atau auditorium. Lalu yang di sini yang hijau ini yang 8 itu nyambung ke area eh, reuni yang di atas. Nah, di sini ada yang 9 itu dari switch ke AP-nya, yang 7 itu dari switch ke subrouternya. Nah, nanti subrouter ini masuk lagi ke yang subrouter yang switch yang di ruangan kedua. Nah, nanti yang ini kabel 10 itu dari switch ke AP ke ruangan 2. Oke, lanjut ke hasil simulasi dari iNotebook-nya itu. Nah, nanti di sini ada ini juga sama seperti yang di topologi sebelumnya. Lanjut aja ke konfigurasinya. Nah, dari hasil simulasi iNetwork-nya ini terdapat hasil-hasil konfigurasi seperti konfigurasi pada ISP menghasilkan IP address seperti itu. Lalu lanjut ke yang main routernya. Di sini main routernya itu mengkonfigurasi dua interface. Yang pertama itu 0.2 dan yang keduanya itu 77.1. Lalu nanti kita konfigurasi terminal yang di sekretaris atau PC sekretarisnya, lalu yang di web server, mail server, seperti berikut. Lanjut ke IP address yang di subrouter, ini juga sama, tapi interface-nya itu 3 yang kita konfigurasi, lalu juga di DHCP server IP yang di subrouter yang pertama juga sama seperti ini, yang seperti berikut ini. Lanjut ke yang subrouter yang kedua. Nah, ini juga sama seperti ini. Nah, ini untuk konfigurasi terminal laptop di areanya. Lalu ini DHCP server AP di area auditor atau subrouter 2. Lanjut, Kak. Nah, untuk yang ini yang di terminal laptop area auditor. Dan ini untuk pengujiannya, di mana yang masuk ke komen perumnya sebelah kiri bawah. Nah, ini ada laptop yang lingkaran kuning itu kita coba DHCP AP yang kedua itu connect ke main routernya. Nah, di sini kita coba ping, maka berhasil dan dari MAC address-nya juga dapat di main routernya. Itu juga sama yang di subrouter, kita juga dapat MAC ID-nya, MAC address-nya yang laptop AP2. Begitu juga yang di AP1, laptop yang MAC ini juga dapat di main router, MAC address-nya dapat, di subrouternya juga MAC-nya dapat. Lanjutkan. Nah, Oh ya, terima kasih buat Kang Hendra. Mungkin di mute dulu, Kang. Nah, oke. Yang selanjutnya itu adalah untuk konfigurasi di main routernya. Di sini kami menggunakan Revit 9. Sebelumnya biar cepat gitu ya, mungkin di sini saya sudah menyiapkan beberapa komen yang sudah ditulis sebelumnya gitu ya, biar cepat. Yang pertama itu adalah untuk yang konfigurasi ETH ini, mungkin kita cari dulu sebentar ya. Di sini itu untuk mengatur ETH 0. Nah, ETH 0 di sini, ini tuh DHCP, jadi otomatis itu tuh nanti disesuaikan gitu ya dengan WiFi yang terhubung gitu. Seperti itu. Misalnya kita quit, kalau misalnya kita ke ETH 1, nah ETH 1 ini tadi udah disinggung ya di topologi, yaitu
broadcast-nya itu 77.7, IP address-nya itu tadi 7.1, netmask-nya 255.255.255.248, network-nya itu 192.168.7.0 output yes. Nah, tadi ya sesuai dengan topologi 7.1. Lalu yang saya cek itu adalah untuk default gateway-nya gitu ya, seperti itu di sini. Nah, ini itu yang gateway di sini itu sudah disesuaikan dengan eh, IP config gitu ya, yang di Windows-nya gitu ya, di sininya gitu. Misalkan kita buka CMD, lalu misalkan kita mengetikkan IP config. Nah, maka ini gitu ya, default gateway-nya itu di sini di wireless-nya itu 192.168.170.148. Nah, seperti itu. Mungkin lanjut. Salah maaf. Jadi kita di keluar aja ya, kan tidak di save, jadi aman, tidak berubah apa-apa. Lalu untuk selanjutnya itu tuh ada if config gitu ya, buat lihat gitu apakah sudah berhasil gitu ya atau belum gitu si pengaturan dan semua dan sebagainya. Nah, misalkan kita lihat ke if config-nya. Nah, seperti ini. Jadi tadi ya ETH0-nya sudah sesuai. Nah, ini 79 port itu adalah ETH0 si router utamanya. Tadi itu yang 1.1.4.8 itu adalah default gateway-nya. Nah, tadi ETH1-nya tuh di sini tuh, nah ini 77.1. Nah, ini ETH1 ini nanti akan dijelaskan di DNS. Tapi mungkin sekalian saja biar ini. Jadi 775 ini adalah ETH11 ini tuh untuk DNS nanti yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu nanti ya untuk memping misalkan ke default gateway atau misalkan ke router 7.1 akan dilakukan oleh klien nanti di akhir seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya untuk RC lokal sendiri sebenarnya sudah dibuat beberapa ya seperti ini gitu ya. Misalkan ETH0-nya tadi 794, ETH1-nya 771, default gateway-nya 7148, di sini ada echo, terus di sini ada beberapa pengaturan gitu ya yang sudah dilakukan gitu buat forwarding atau mengaliaskan gitu ya IP-IP-nya. Nah, mungkin biar cepat gitu ya. Jadi kita lihatnya di IP table saja seperti ini. Nah, inilah aturan-aturan yang sudah dibuat. Jadi 7.0 itu dialiaskan 192.168.70.94, begitupun untuk yang 78 dan 76. Ini itu adalah untuk subrouter tadi ya, subrouter yang backbone pertama dan backbone kedua. Nah, itu. Lalu yang terakhir tuh ada Sudoku buat yang DHCPD-nya gitu ya. ETH, ETC, mohon maaf, ETC, dhcpd.conf. Nah, inilah yang sudah dibuat ya. Tadi subnetnya 77.0, netmasknya tadi 255.248, range-nya tuh 7.2 sampai 7.6, dan seterusnya gitu ya dengan aturan-aturan seperti ini. Nah, mungkin untuk sekalian gitu ya, biar yang pengaturan DNS-nya sendiri, mungkin karena ini masih di Red Hat, jadi bisa dilihat dulu gitu ya. Di sini source-nya ke subrouter dulu ke Mikrotik, lalu baru ke DHCP-nya, lalu ke DNS-nya. Namun di sini saya melihat dulu ya pengaturan DNS-nya gitu, karena sama-sama di Red Hat 9. Nah, untuk yang ini tuh pertama tadi ya, yang sudah disinggung sebelumnya, sudah dibuatkan gitu yang ini ya TH1.21. Nah, yang berbeda itu adalah di IP address-nya di 77.5. Nah, 77.5 ini tadi ya disesuaikan DNS server pada topologi. Nah, untuk yang selanjutnya itu tuh ada tadi ya if config juga sudah terlihat bahwa di sini tuh sudah terdaftar gitu ya, sudah ada gitu ya si ETH1.21-nya itu di 77.5. Nah, yang saatnya itu adalah yang named conf-nya ya, yang setelah kita buat. Nah, ini gitu ya. Nah, kami menamakan DNS domain itu, DNS itu adalah auditor.office. Nah, di filenya itu auditor.office.zone. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba keluar, kita coba buka gitu ya si ETC-nya, named.auditor.office.zone. Mohon maaf sebentar, ada yang salah.
sudo v var ya, bukan etc, mohon maaf, var named auditor.office.zone. Nah, ini ya yang sudah kita buat gitu ya. Auditor.office.zone, auditor.office, hostmaster, dan sebagainya. Terus ada ini in-add di 7.5, auditor.office, ada localhost, ada router juga tadi ya 7094 yang disesuaikan dengan ETH0, di fconfig, terus ada 7.1, terus ada adminnya juga. Ini sesuai dengan topologi ya, NS, DNS-nya 7.5, terus ada WW web server dan FTP, dan ini adalah subrouter gitu ya 7.6. Itu tuh adalah untuk subrouternya di main backbone ya, di ETH satunya, di ETH 0-nya mohon maaf, dan sebagainya gitu ya, di ETH 1 dan sebagainya. Nah, ini 76.1, 78.1, intinya itu tuh sesuai dengan topologi yang sudah dibuat seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ya, yang ETC yang resolve ya, ETC resolve, resolve.conf. Nah, ini tuh sudah diubah ya ke 192.168.77.5 gitu ya, sesuai dengan DNS server gitu ya di main backbone seperti itu IP-nya gitu ya. Nah, ini tuh sudah di start kalau tidak salah, karena sebelumnya sudah dicoba terlebih dahulu. Mungkin kita coba langsung aja mungkin ya, kita ke NSLookup. Kita set type, terus any, terus kita ketikkan gitu ya namanya gitu yang tadi, auditor.office. Nah, maka ini sudah berjalan gitu ya, si DNS-nya. Mungkin kita coba ke dig, tadi ya, ns coba auditor.office. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengetesan DNS juga nanti akan dilakukan di klien ya. Klien itu adalah nanti di Dwi Hendra. Untuk yang selanjutnya, kita pindah ke Mikrotik atau kita ke subrouter untuk mempersingkat waktu, karena perbedaan itu hanya pada IP. Jadi di sini kami hanya menampilkan untuk yang subrouter pertama. Nah, atau subrouter 1 gitu ya, yang pada topologi itu yang memiliki IP 76. Nah, yang pertama itu di subrouter sendiri itu di sini sebenarnya kami sudah melakukan beberapa konfigurasi. Mungkin kita akan melihat hasil konfigurasinya saja seperti itu. Misalkan interface print. Nah, ini adalah interface yang tersedia gitu ya pada subrouter gitu ya, ETH1, atau kalau di topologi itu ETH0, Ether 1 tuh, Ether 2 tuh kalau di topologi itu Ether 1 seperti itu. Lalu ini ada IP address-nya juga, IP address print. Nah, ini IP address yang telah kita buat tadi ya, 77.6, itu tuh adalah ETH0-nya dari subrouter. Lalu ETH1-nya itu adalah 76.1. Nah, ini ya untuk network-nya, broadcast-nya, dan interface-nya tadi sudah disebutkan. Lalu yang selanjutnya itu adalah IP route print. Ini tuh untuk default gateway-nya. Nah, default gateway-nya itu tadi ya, karena ini subrouter, berarti maka default gateway-nya itu tetap ke router utama, maka 192.168.77.1, seperti itu. Nah, untuk ping-nya nanti atau trace route-nya itu ya akan dilakukan di klien seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada IP DNS di print. Nah, ini tuh kita sudah mulai masuk ke DNS yang di subrouter. Nah, ini tuh sudah dibuat ya tadi. Primary DNS-nya itu 7.5. Nah, secondary DNS-nya itu tadi ya pada default gateway yang di CMD nih, yang di belakang ini, yaitu 70.148. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada ya mask wording atau firewall ya. Jadi di pada subrouter. Jadi kita coba ketikkan IP firewall not print. Nah, di sini kita sudah berhasil gitu ya membuatnya gitu ya, chain sr senat out interface ether 1 action itu mas QRD. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah settingan DHCP-nya gitu ya. Itu sudah dibuat gitu ya, range-nya tuh tadi sesuai dengan yang ada di topologi. Ya, jadi mungkin kita di sini mengetikkan saja gitu ya seperti itu, app DHCP server print. Nah, ini sudah dijalankan juga ya, tidak ada logo X, karena ini sudah dicoba gitu ya di klien atau di Dwi Hendra Ramadan. Nah, mungkin untuk sekarang presentasi konfigurasinya itu sudah dilakukan. Saatnya mungkin nanti Hendra akan share screen, menunjukkan gitu ya DHCP, lalu nanti membuka CMD untuk ngeping gitu ya, ngeping baik itu subrouternya atau misalkan main router, terus dan sebagainya gitu ya, DNS dan sebagainya. Mungkin Hendra bisa langsung share screen.
Oke. Masih disable. Disable. Oh ya, sebentar. Dicoba. Yang ada. Apakah sudah ada? Jadi yang pertama. Coba nge-ping ya atau nge-trace ping default gateway-nya dengan cara tra- tran- trace trace ke 192. Oh ya, tracer, maaf. Tracer, tracer, tracer 192.168.77.1. Mungkin di sini agak memakan cukup waktu yang lama. Sebelumnya Kang Hendra bisa ditunjukkan DHCP-nya dulu mungkin ya, sambil menunggu gitu ya, bahwa DHCP-nya itu telah berhasil gitu ya. Mungkin bisa melihat di itu ya, di adapter setting tadi, control panelnya. Di adapter setting. Mohon maaf mungkin ya di sini agak nge-lag gitu ya. Eh, sebentar. Nah, itu control panel, adapter setting, Oh ya, apa? buka yang internetnya. Terus nanti ada details. Nanti di situ ada sebentar ya, mungkin ini di share screen-nya masih agak nge-lag. Nah, ini ya sudah berhasil gitu ya. IP address-nya tuh otomatis langsung di 76.4. Nah, coba mungkin Kang Henda di close, terus nanti ke details. Details. Nah, itu ada yang IP4 itu, IPv4 itu. Oh, Nah, kalau udah dibuka, nah itu kan otomatis ya obtain kalau nggak salah gitu. Jadi bukan di setting manual. Jadi sudah melakukan DHCP-nya itu setelah berhasil. dan yang mungkin dilanjut yang tadi yang ping default gateway-nya itu berhasil ya, trace complete. Lalu kita coba ping DNS-nya yang kita coba yang misalkan ping ns audit of dot office. Nah, berhasil ya untuk kita coba ping ke DNS tadi, dan sekarang mungkin kita mass squaring atau kita coba ping DHCP-nya ya. Bukan DHCP, kalau ini ke sub routernya coba ke 7. Ini kan 76 ya, Oh iya iya iya. titik 1. Kita coba kita tra- raja 97 titik. Eh ya, kita coba tunggu lagi. Nanti mungkin setelah ini ke sub router Kang Hendra coba ke 76.1. Oh, ini agak lama nah. Bisa kayaknya. Nah, bisa.
Nah, yang terakhir untuk pencobaan terakhir tadi kan sudah dicoba ya ke router utama, terus ke DNS, baik itu di ping atau di traceroute. Nah, untuk yang terakhir itu adalah ke subrouter. Coba Kang Hendra nge-ping Oke. 76 atau nge-trace aja mungkin Kang Hendra terakhir gitu ya. 192.168.76.1. 76.1. Kita coba. Jadi mohon maaf ya kan agak lama karena masalah jaringan juga dan masalah yang memang nge-tracing ini cukup memakan waktu yang lama. Sepertinya bisa. Trace komplit. Ya, Siap. mungkin ditutup aja share screen-nya Kang Indra. Siap. Ya, mungkin cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Mungkin untuk lengkapnya nanti akan dijelaskan di laporan. Karena keterbatasan jaringan dan juga device-nya, mohon maaf sebelumnya. Jadi agak ngelag dan sebagainya. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.